Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan boleh berjumpa kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita, mari sejenak kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami dan Bapa yang kami sembah, kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena anugerah-Mu kami boleh bangun dari istirahat kami dan menikmati hari yang baru, menikmati nafas kehidupan dan setiap berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu ya Tuhan, kembali duduk, diam dan mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu hari ini, karena kami percaya firman-Mu akan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki cara hidup yang baru, yaitu seperti warga kerajaan surga. Salah satunya adalah agar kita hidup dalam kasih yang sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga juga adalah sempurna. Jika kita melihat konteks perkataan Tuhan Yesus dalam perikop ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kasih yang sempurna yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah mungkin bagi kita manusia yang masih hidup di dalam dunia untuk kita memiliki kasih yang sempurna seperti kasih Allah? Kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah juga tidak akan memberikan perintah kepada kita yang tidak dapat kita lakukan. Jika kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah pasti dapat hidup sesuai dengan standar kesempurnaan dan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat beberapa tokoh, di antaranya yaitu Nuh, yang mampu tetap hidup benar di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Ada juga Daniel yang bisa tetap hidup benar di tengah-tengah tekanan dari orang-orang yang membencinya. Demikian juga dengan para tokoh iman lainnya yang ada di dalam Alkitab. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka sanggup untuk hidup sempurna, yaitu hidup sesuai dengan standar Allah. Permasalahannya adalah bukan kita tidak bisa, tetapi kita seringkali tidak mau hidup di dalam ketundukan akan firman Allah. Kita tidak mau berusaha lebih keras untuk hidup di dalam kebenaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan kebanyakan dari kita lebih memilih untuk menyerah dan mengikuti kehidupan diri kita sendiri. Tuhan menghendaki supaya kita bersama-sama dengan orang kudus yang ada di dunia ini dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya serta dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Allah yang sempurna itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita untuk terus maju menuju keserupaan dengan Kristus yang sempurna. Kita perlu terus berdoa agar kita dimampukan untuk semakin mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan untuk mewujudkannya, maka kita harus sungguh-sungguh melakukan segala perintah Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa Roh Kudus, dan kuasa itu yang akan membuat kasih kita terus bertumbuh menuju kesempurnaan sesuai yang dikehendaki oleh Allah sampai akhir hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar kita semakin sempurna di dalam kasih, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Kita harus menyadari bahwa kekristenan bukan hanya sekedar tata cara keagamaan, tetapi adalah kehidupan yang harus didasari hubungan yang benar dengan Kristus sebagai pokok di dalam kehidupan kita, sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Hubungan kita harus dibangun setiap hari melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui penyembahan kita, dan juga melalui setiap aktivitas kita yang kita kerjakan setiap hari, seperti bekerja, melayani, belajar, dan berinteraksi dengan sesama kita dimanapun kita berada. Tinggal di dalam kasih Allah berarti kita bersedia hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Allah. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Jika kita sudah memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka pandangan dan sikap kita terhadap diri kita sendiri dan juga sikap kita terhadap orang lain pasti akan benar. Ada sebagian orang yang tidak mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahkan tidak menyadari bahwa identitasnya adalah orang-orang Kristen, yaitu sudah berubah dari manusia lama yang dulunya hidup di dalam dosa menjadi manusia yang baru di dalam Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal, yang tertumpah di kayu salib, sehingga kini kita tidak lagi hidup dengan kekuatan diri kita, tidak lagi hidup dengan kemauan diri kita, melainkan hidup dari kasih karunia Allah dan hidup menyenangkan Tuhan. Dengan menyadari status kita sebagai orang percaya yang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita dapat membangun hubungan kasih dengan siapapun tanpa membeda-bedakan orang. Dan untuk kita terus menjadi sempurna di dalam kasih Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, maka setiap orang harus hidup di dalam Dia, hidup di dalam Allah yang adalah sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, tuntun dan pimpinlah kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu, agar kami menjadi semakin sempurna di dalam kasih kami kepada Allah dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, pendidikan, dan juga pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan semua akan indah menurut waktu Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, maka dengan iman dan percaya kami percaya bilur kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan kami dan saat ini kami dipulihkan dari setiap kelemahan kami. Jika ada yang mengalami kesusahan ataupun kedukaan, hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami mengalami penghiburan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.